boleh kita, meramal ya atau mengira-ngira bahwasanya Islamnya mungkin hanya sekedar pura-pura Islamnya supaya dia aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin asyhadakumullah. Di dalam Sahih Bukhari itu diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah mengutus sebuah pasukan ya untuk berperang ya kaum muslimin dengan Bani Juhainah yang ketika itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usamah bin Zaid Abdullah ini adalah Usamah ini adalah anaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Rasulullah SAW. Ini ceritanya panjang sekali Pak ya. Kalau ada waktu nanti kita buat video khusus ya. Zaid bin Harithah inilah anak angkat Nabi SAW yang dulu sempat dirubah namanya menjadi Zaid bin Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Allah memerintahkan untuk merubah kembali kepada nasab aslinya, yaitu Harithah bapaknya Zaid. Jadi Usamah ini adalah anaknya Zaid bin Harithah. Jadi boleh dibilang Usamah bin Zaid ini ya seperti cucunya Nabi SAW, tapi bukan sebagai kandung ya dari anak angkat ya. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Nah, ketika diutus peperangan itu, diriwayatkan Usamah bin Zaid ini bertempur ya, berkelahi dengan seorang yang musyrik. Kemudian orang itu ketika kalah dia mengucapkan la ilaha illallah ya. Tapi oleh Usamah bin Zaid tetap dibunuh orang itu. Ya, dengan asumsi bahwa orang itu hanya berpura-pura ya, mengucapkan la ilaha illallah agar tidak dibunuh. Nah, singkat cerita pulang ke Madinah, ada cerita diceritakan kepada Nabi SAW tentang peristiwa itu. Dan Nabi SAW memarahi Usamah bin Zaid ini sejadi-jadinya. Ya, beliau mengatakan, "Afaqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Apakah kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kan? Ya, halah syaqaqta qalbahu. Emangnya kamu sudah membelah hatinya? Ya, kok kamu bisa mengatakan dia pura-pura ya kan? Halah syaqaqta qalbahu. Emangnya sudah kamu belah hatinya? Berulang-ulang itu Nabi ulang kalimat ini Pak kepada Usamah bin Zaid ya. Sehingga Usamah bin Zaid itu sampai mengatakan ya, atamanna an alla uslimah. Saya berangan-angan kalau saya tidak Islam. Ya maksudnya itu ya dia nggak ikut dalam peperangan itu gitu loh. Nggak sampai dimarahin Nabi sejadi-jadinya ya gara-gara ya dia membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini hadis ini adalah sebuah pelajaran penting ya bagi kita semua. Bahwasanya pertama itu kita di dalam agama ini disuruh untuk memperbanyak husnuzon ya, berprasangka baik ya kepada kaum muslimin. Di dalam surat Al-Hujurat kan juga Allah mengatakan tentang ya ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Nah, karena sebagian prasangka itu adalah dosa, ya kan? Orang kafir sudah masuk ke dalam Islam, wah kita harus berhusnuzon kepada dia. Gak boleh kita berprasangka buruk bahwa dia misalnya Islamnya hanya pura-pura. Islamnya karena supaya misalnya dia seorang konten kreator, supaya dapat followers yang banyak misalnya atau viewers yang banyak. Nauzubillah, nggak boleh kita berprasangka seperti itu. Apalagi orang yang sudah lama berislam, ya kan?
suudzon sama seorang yang baru masuk Islam nggak boleh, apalagi suudzon kepada orang yang sudah lama di dalam Islam, ya kan? Yang sudah lama dalam Islam berarti jauh lebih kuat ikatan persaudaraannya kepada kita. Yang kedua adalah pelajaran adalah yaitu kita harus akhdhu bizzawahir. Kita itu menghukumi itu hanya sesuai zahirnya saja. Ya kan? Zahirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah, dia berarti sudah masuk ke dalam Islam. Nggak boleh kita meramal ya atau mengira-ngira bahwasanya Islamnya mungkin hanya sekedar pura-pura, Islamnya supaya dia aman, Islamnya supaya dia tidak dibunuh, ya kan? Nggak boleh kita berpikir atau berprasangka seperti itu. Ada hadis masyhur yang Nabi SAW bersabda, "Innama nahkumu bizzawahir, wallahu yatawallas sarair." Sesungguhnya kita itu menghukumi dengan yang zahirnya, ya, dengan yang nampaknya. Wallahu yatawallas sarair. Dan Allah lah yang mengurus masalah yang tersembunyi dalam hatinya. Ya. Hadis ini masyhur sekali walaupun banyak diperbincangkan oleh para ulama. Ya, misalnya Imam Al-Muzani rahimahullah, Imam Syafi'i, Ibnu Katsir juga memperbincangkan. Ya, ada yang menganggap hadis ini kurang kuat. Tapi banyak para ulama mengatakan bahwa hadis ini maknanya adalah benar, kandungannya benar. Karena banyak nanti hadis-hadis serupa yang menyebutkan tentang masalah ini. Yaitu apa? Kita di dalam agama ini menghukumi orang itu hanya secara zahirnya saja, ya. Nggak boleh kita ngutak-ngutik, ya, ngulik-ngulik masalah hati seseorang. Dia cuma bagus di luarnya saja. Orang itu sholatnya pura-pura khusyuk, padahal dia kalau nggak ada orang, sholatnya sembarangan. Nggak boleh kita bersikap seperti itu. Juga sering terjadi Pak hari ini kan, orang-orang yang mengatakan, ya, mengomentari yang buruk terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Saya sering tanya ini, Tat, gimana Tat hukumnya konten kreator yang buat konten tentang sedekah, ya kan? Ya, dengan sedekah itu dia akhirnya mendapatkan banyak viewers, banyak apa ya namanya itu, subscribe dan sebagainya, ya kan? Maka jawabannya sederhana saja. Ya sudah, kita menghukumi zahirnya bahwa orang ini adalah orang yang baik, ya kan, orang yang dermawan, ya. Masalah di hatinya ada sesuatu yang terselubung, misalnya ingin mendapatkan lebih banyak lagi keuntungan, itu Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu masalah itu. Kita nggak bisa ngutak-atik hati orang, ya. Kalau kita nggak bisa berbuat kebaikan kepada orang lain, ya jangan kita nyinyirin orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain, ya kan? Apa hak kita untuk nyinyirin orang yang sudah berbuat kebaikan? Kan? Padahal kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam kebaikan-kebaikan itu. Ya kan? Jadi hadis tentang innama nahkumu bizzawahir, kita itu menghukumi sesuatu dengan zahirnya, ya kan? Wallahu yatawallas sarair, Allah yang mengatur masalah apa yang tersembunyi dalam hatinya itu adalah sebuah kaidah yang sangat agung. Yang saya ulang lagi, yaitu pertama adalah bersikap husnuzon kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita, ya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, ya kan? Kita ketemu dengan orang, ya, dia pakai gamis, dia jenggotan, dia cingkrang, ya sudah, dia orang baik, orang saleh, ya kan? Dia seorang muslim juga, ya kan? Tahu kita dia muslim, tapi dia nggak melihara jenggot, ya kan? Mungkin masih celananya di bawah mata kaki, ya kan? Ya sudah, kita berhusnuzon, mungkin dia belum tahu hukumnya atau dia belum siap untuk mengamalkannya. Itu adalah semuanya saudara-saudara kita yang sholat bersama-sama kita, ya kan? Itu adalah seluruhnya ahlul kiblah, saudara-saudara kita dari kaum muslimin, baik mereka itu pakai gamis, pakai baju kemeja, pakai baju batik, ya semua adalah saudara-saudara kita. Kita harus mengedepankan sikap husnuzon sebagai sikap persaudaraan. Yang kedua adalah menghukumi sesuatu itu dengan zahir dari apa yang nampak, ya kan? Dia salat bersama kita, ya kan? Dia zikir dengan kita, ya, dia puasa dengan kita, dia baca Quran dengan kita, apalagi dia tadi banyak bersedekah kepada kaum muslimin, ya, berbagi, ya, memberikan kebaikan kepada kaum muslimin, kepada fuqara, kepada orang-orang miskin. Tentu itu sebuah amalan yang sangat agung. Gak boleh kita mengulik-ngulik, ya, hati dia, apakah dia ikhlas atau
tidak ikhlas. Setiap orang memang harus mengikhlaskan amalnya hanya karena Allah. Kita juga harus mengikhlaskan, ya kan? Dan kita tidak tahu kan apakah dia sudah mengikhlaskan amalnya kepada Allah atau belum. Cuman tadi zahirnya kita sudah melihat kebaikan yang dia lakukan kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh dia, mudah-mudahan Allah juga menguatkan keikhlasan pada dia. Dan kita sebagai seorang muslim kan, oleh Nabi SAW, beliau bersabda, la hasada illa fi ithnataini, nggak boleh dengki, iri kecuali karena dua hal. Salah satunya apa? Kepada orang yang Allah berikan harta lalu dia bersedekah siang dan malam. Itu namanya bukan hasad Pak, bukan dengki, tapi namanya ghibthah dalam istilah agama. Yaitu kecemburuan yang membawa dampak positif kepada kita. Kita harus bekerja keras, kita harus bersungguh-sungguh mencari nafkah, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki dan bisa berbuat kebaikan seperti yang orang itu lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.